Negaranya maju, budayanya majemuk, dan jadi negara terluas keempat di dunia. Ini dia Amerika Serikat. Penasaran kayak apa sih negeri Paman Sam ini? Gak perlu jauh-jauh kok kalau mau main ke salah satu negara di benua Amerika ini. Cukup duduk depan TV, nontonin Unyil ke Amerika Serikat. Yuk kita kemon! Nah, salah satu spot yang menjadi ikonik dan pastinya incaran banyak wisatawan adalah Patung Liberty. Patung setinggi 93 meter atau setara dengan 15 lantai ini berada di Pulau Liberty. Jadi harus naik kapal feri dulu menuju Pulau Liberty. Tips dari Unyil, kamu datang sangat pagi ya, karena antriannya panjang sekali. Patung ini menggambarkan seorang wanita yang memegang obor di tangan kanannya dan buku di tangan kirinya. Karya monumental ini melambangkan sebuah simbol kebebasan dan demokrasi yang abadi. Gak hanya destinasi sejarah, negara dengan ibu kota Washington DC ini juga syarat akan pemandangan alam yang mengagumkan. Namanya Taman Nasional Bryce Canyon. Berlokasi di daerah barat daya Utah, wisata ini menawarkan penampakan alam berupa ngarai yang didominasi oleh pilar-pilar batu berwarna jingga. Hebatnya lagi nih, destinasi ini memiliki kejernihan dan kualitas udara nomor wahid. Cocok deh buat kamu yang sehari-hari terpapar polusi. Destinasi historis sudah, pemandangan alam juga sudah. Nah, ada satu lagi nih, wisata romantis. Wuhui. Kita main ke Marina del Rey di California. Itu loh, wisata di pelabuhan kapal pesiar di pesisir pantai yang memanjakan mata kita dengan kemewahan. Biasanya wisata di sini sudah berupa paket. Mulai dari berlayar dengan kapal pesiar, relaksasi spa di pinggir pantai, memancing, makan malam romantis, dan yang paling favorit adalah menikmati matahari terbenam. Gimana? Benar-benar romantis kan? Teman-teman tahu nggak kalau di Amerika ada satu sayuran yang wajib ada di burger atau sandwich? Ini dia pickles. Memang mirip acar kalau di Indonesia, tapi sebenarnya pickles berupa camilan sayur dan buah yang difermentasi. Biasanya pickles dibuat dari mentimun, tapi ada juga sih yang membuatnya dari wortel, buncis, hingga cabai. Proses pembuatan pickles dimulai dengan mencuci sayur hingga bersih. Lanjut dipotong memanjang atau membulat. Wadah untuk pickles harus dalam kondisi steril ya teman. Barulah kita bisa masukkan bumbu seperti lada, biji mustard, biji daun, lada merah, dan daun bil ke dalamnya. Jangan lupa kita bikin juga larutan fermentasinya. Cukup campurkan air dan garam. Larutan ini nih yang bikin sayur gak basi meski dalam waktu lama. Oke deh, semua sudah siap. Tinggal campur larutan fermentasi dengan buah bersih dan bumbu penyedap. Terakhir wadah disteril lalu disimpan selama 1 minggu. Baru deh pickles siap dikonsumsi. Kalau pickles jadi isian wajib di burger atau sandwich, sedangkan acar di Indonesia wajib ada di makanan berat. Teman, ada yang bisa nyebutin makanannya apa? Ada sate. Biar rasa daging yang kuat diimbangi rasa acar yang segar. Martabak juga makin enak disantap bareng acar yang mirip dengan sate. Hanya saja acar martabak makin nikmat kalau diseruput kuahnya. Satu lagi yang gak boleh ketinggalan nih, acar di nasi goreng.
Pickles bisa dimakan begitu saja atau dimakan bareng makanan lain seperti hamburger dan garden salad. Disebut garden salad alias salad kebun karena bahan-bahannya terbuat dari sayuran yang biasanya tumbuh di kebun. Manis, asam, dan gurih. Ini dia nih cara makan sayur yang paling asik. Kalau makan menu ini dijamin sehat deh. Mulai dari pickles yang kaya akan antioksidan, wortel yang baik untuk kesehatan mata, hingga zaitun yang dapat menurunkan kolesterol. Berkunjung ke negara dengan beragam budaya penduduknya, jangan lupa juga dong cobain aneka street foodnya. Karena di Amerika Serikat ini bermukim penduduk dengan latar budaya, suku, dan etnis yang beragam. Ini semua pun tercermin di sektor kulinernya. Gak usah susah-susah teman, kalau kita main di pinggir jalan, ada banyak banget nih street food dari beberapa negara sekitar US. Satu yang terkenal adalah taco. Taco atau tacos berasal dari Meksiko. Kuliner ini berupa lembaran tortilla yang dilipat setengah lingkaran. Di bagian dalamnya diberi isian berupa daging cincang, sayur, dan kombinasi. Lalu sebagai pelengkap, tacos disiram dengan saus. Saking cintanya orang Amerika dengan taco, mereka bahkan punya peringatan Hari Taco sedunia. Amerika merayakan Hari Taco Nasional setiap 4 Oktober. Masih dari masakan Meksiko nih, ada burrito yang dibuat dari roti tortilla sebagai pembungkus. Isiannya beragam banget, ada daging, kubis, keju, nasi, dan kacang-kacangan. Kalau dilihat dari bentuk, ini satu porsi aja, Unyil nggak sanggup deh. Jajanan kaki lima asli dari Amerika Serikat ada yang namanya grilled cheese. Sejenis roti lapis dengan isian keju full 100% yang kemudian dipanggang. Kalau cemilannya sih, kamu bisa menemukan pretzel. Kue panggang asli Jerman ini punya bentuk hati simetris yang bersimpul di tengahnya. Satu lagi, ada mac and cheese yang terbuat dari makaroni dan aneka keju yang dicampur jadi satu. Meski makaroni masuk ke dalam kategori pasta khas Italia, tapi menu ini terkenal banget di Amerika. Amerika juga terkenal karena tren food truck-nya. Dari satu buah kendaraan ini, nanti keluar pelayan yang siap memenuhi jajanan kamu. Dan dekorasi truknya wajib totalitas, agar menarik mata calon pelanggannya. Konsep food truck ini seperti restoran berjalan. Jadi restorannya bisa berpindah lokasi menjemput langganannya. Zaman now, food truck sering memanfaatkan teknologi sosial media untuk memberitahu update lokasinya berada. Jadi pelanggan bisa tahu persis kemana mencari si menu favoritnya ini. Mantap! Selain kulinernya yang beragam, Amerika Serikat juga punya kerajinan yang oke punya. Nah, mau tahu apa? Ikut Unyil yuk, kita main ke lokasinya. Ini dia, pabrik kaca ala Amerika. Beberapa daerah di Eropa membuat hiasan kaca dengan teknik ditiup. Sedangkan di sini dibuat dengan teknik press glass atau ditekan. Campuran pasir silika yang sudah meleleh ditaruh ke dalam mesin pencetak, lalu ditekan dengan besi. Proses ini disebut dengan molding. Hasilnya, cairan pasir silika akan mengeras dan berbentuk seperti gelas, vas, atau produk yang kita inginkan. Udah selesai? Oh, belum. Masih ada proses fire polishing agar permukaannya jadi halus dan licin. Barulah terakhir, hiasan kaca didinginkan. Agar semakin cantik, produk kaca ini dilukis dengan teknik kuas. Ingat, pengerjaannya harus sekali jalan ya, tidak bisa diulang. Coklat menjadi salah satu buatan wajib bila kita berkunjung ke suatu negara. Tidak terkecuali ketika mampir ke Amerika Serikat. Di sini ada satu pabrik coklat yang sudah lebih dari 1 abad loh. Yang paling unik dari pabrik kokoa yang berlokasi di Pennsylvania ini adalah coklat jumbo basket cake dengan isian pretzel. Untuk membuatnya, kita cetak coklatnya dulu nih hingga mirip cupcake.
lalu putar-putar hingga coklat tersebar merata. Ketika sudah kering, baru isi pretzel di dalam wadah cupcake coklat. Kalau sudah, beri hiasan di luar cupcake dengan coklat cair sembari taburi dengan sprinkle. Bukan hanya bentuknya yang lucu, cara makan basket cake ini juga unik loh. Coklatnya harus dipukul dengan palu kayu yang tersedia dalam kemasan. Ternyata orang Amerika punya juga makanan favorit lainnya nih. Iya, apple pie. Kudapan dari puff pastry dengan isian buah apel terkenal banget di Amerika Serikat. Bahkan apple pie disebut juga sebagai simbol kuliner negara adidaya ini. Makanan ringan ini sering dijadikan hantaran untuk bersilaturahmi dengan tetangga di sana. Selain itu, apple pie ini juga sering menjadi menu ketika acara besar seperti Thanksgiving. Udah Jumat lagi aja. Waktunya ikut Unyil keliling dunia lagi nih. Namaste. Unyil sekarang mau ajak menjelajah ke negara yang jumlah penduduknya terbanyak di dunia. Negeri yang terkenal karena sungai sucinya Gangga. Dan negerinya 1001 film Bollywood. Ya, India. Yuk, kita kemon. Ingat India? Pasti ingat Taj Mahal, bangunan bersejarah paling populer yang berdiri di kota Agra. Saking indahnya, bangunan mausoleum ini masuk dalam daftar keajaiban dunia. Taj Mahal dibangun untuk mengenang Mumtaz Mahal, istri Kaisar Mughal Shah Jahan. Butuh waktu 20 tahun lebih dengan tenaga lebih dari 20.000 pekerja dan 1.000 gajah untuk membangun mausoleum indah yang dibuat dari batu marmer ini. Taj Mahal masuk ke dalam 1 dari 7 keajaiban dunia. Kalau soal kebanggaan ini, di Indonesia kita juga punya 1, yaitu Candi Borobudur. Selain Taj Mahal, kita juga bisa mengunjungi Red Fort, monumen bersejarah yang paling ikonik di Delhi. Red Fort adalah rumah sekaligus benteng pertahanan Kekaisaran Mughal. Setelah Kekaisaran Mughal runtuh, bangunan ikonik ini kemudian dijadikan tempat wisata dan dibuka untuk umum. Jadi, kalau mau lihat bagaimana kemegahan benteng sampai seluk-beluk kamar kaisar, bisa. Kita cukup membayar sekitar Rp120.000 untuk menikmati wisata sejarah warisan UNESCO ini. Nah, yang perutnya sudah keroncongan, berarti waktunya kita jajan. India terkenal dengan banyaknya jajanan street foodnya. Mulai dari kulfi, es krim lezat khas India. Kulfi khas India ini dibuat dari susu kerbau, jadi teksturnya lebih padat dan creamy dari es krim biasa. Makanan ini dulunya hanya bisa dinikmati kaum bangsawan loh, tapi sekarang bisa dinikmati siapapun. Oh iya, masyarakat India juga gemar mengonsumsi susu. Jadi nggak heran kalau sering kita temukan makanan olahannya. Selain dibuat jadi es krim, di India susu kerbau juga diolah jadi snack loh. Kayak di toko ini nih, banyak banget macam olahan susunya. Mulai dari yang asin sampai yang manis. Panar pakoda ini adalah tahu yang dibuat dari susu. Kalau yang ini jalebi, berbahan dasar tepung dan susu yang digoreng. Ini bukan digoreng pakai minyak di lantai ya. Tapi pakai sirup gula panas. Adonan jalebinya direndam di larutan ini sampai warnanya kekuningan. Baru setelah itu digoreng dengan minyak panas sebentar, biar ekstra renyah. Kecintaan orang India sama susu ini berasal dari kebiasaan mereka yang tidak memakan daging alias vegetarian. Jadi selain diminum, mereka juga mengolah susu untuk dijadikan asupan protein. Kalau beruntung, datang ke India saat perayaan Holi. Wuhuu! Wah, seru banget kan? Ini adalah Dhul Heti, puncak dari perayaan Holi.
Di mana pada hari itu semua orang merayakan Holi dengan saling melemparkan bubuk warna. Semua masyarakat akan turun ke jalan penuh dengan bubuk warna. Festival Holi atau festival warna dirayakan masyarakat India untuk memperingati kemenangan kebaikan atas kejahatan, sekaligus menandai datangnya musim panen dan musim semi sebagai rasa syukur atas panen yang baik. Nuansa kemenangan ini makanya sering diadaptasi dari berbagai lomba lari maraton seperti Color Fun. Bubuk Holi yang warna-warni ini jadi identik memeriahkan lombanya kan? Pernah lihat kendaraan ini kan? Iya, bajai. Bajai adalah kendaraan asli buatan India, teman. Di sini, bajai digunakan untuk transportasi umum yang melayani perjalanan wisata. Uniknya, bajai di sini menggunakan sistem argo atau pembayaran dihitung berdasarkan jarak tempuh. Untuk alamat tujuannya, kita tinggal bilang ke pas supirnya deh. Tapi pakai bahasa Inggris ya. India adalah pengguna bahasa Inggris terbanyak kedua di dunia loh. Keren kan? Jadi nggak usah khawatir kalau nggak bisa bahasa lokalnya ya. Udah capek jalan-jalannya belum? Biar nggak capek, kita juga bisa loh keliling kota dengan kendaraan khas India yang satu ini. Lagi-lagi mirip sama yang di Indonesia ya. Di sini becanya disebut rickshaw. Bedanya tukang becanya duduk di depan. Ada aneka macam rickshaw di sini teman, mulai dari yang goes manual hingga bermesin. Soal harga, jasa rickshaw ini ramah di kantong kok. Cukup Rp10.000 untuk jarak yang lumayan jauh. Makanya transportasi ini jadi favorit bagi masyarakat lokal. Buat yang cari oleh-oleh souvenir, ini dia nih, gelang dari gelas kaca. Widih, cakep-cakep ya. Ada pilihan warna-warni yang bisa memperindah pergelangan tangan kakak-kakak cantik semua. Ngomong-ngomong, gelang yang Melan pakai itu bagus banget deh. Iya, Nyu, bagus ya. Tapi gimana cara bikinnya ya, Nyu? Nah Mel, sekarang kita ada di daerah Firozabad, India nih, sekitar 200 km dari ibu kota New Delhi. Di sini tuh pusatnya industri pembuatan gelang kaca India. Bayangkan saja, jutaan gelang dibuat setiap hari di sini. Wih, banyak banget ya, Nyu. Melanie juga pernah baca sih, kalau kota sudah membuat gelang kaca sejak abad ke-17. Sampai-sampai nih dijulukin kota kaca. Kita inti pembuatannya yuk. Pertama, kita bikin adonannya dulu yang terdiri dari pasir silika, pecahan kaca, dan soda. Wah, kayak mau bikin kue aja ya. Kalau semua bahannya sudah dicampur, masuk deh ke tungku besar ini. Soal panas, jangan kaget ya, karena tungku ini suhunya 1200 derajat Celcius. Tuh, langsung meleleh. Selanjutnya, gulung-gulung kaca yang sudah meleleh ini teman. Wah, jadi kayak permen ya, tapi panas. Selanjutnya, bikin jadi gulungan kecil begini. Kalau sudah dingin, tinggal dipotong deh. Pabrik gelas kaca ini bisa membuat 1 juta gelang setiap harinya. Wow! Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kita Den di Taj Mahal. Aduh, Taj Mahal Pak Oga, bukan tas. Kan belum sah Pak kalau udah ke India, tapi belum ke tempat ini. Nyari tahu gejrot yuk Den, Oga lapar nih. Memangnya di Taman Mini apa? Katanya kita mau cari oleh-oleh, jadi nggak nih? Oh iya, ayo deh Den, Oga nggak sabar pengen belanja. Tapi oleh-olehnya harus yang khas India ya Den ya.
Jangan ajak Pak Oga ke tempat sarung. Pastinya dong Pak, oleh-oleh yang satu ini cuma ada di India Pak. Masyarakat India, terutama kaum wanitanya, sangat menjunjung tinggi warisan kebudayaannya loh. Salah satunya pakaian adat tradisionalnya, kain sari. Oh iya, kain sari adalah kain tenun yang panjangnya 3 hingga 8 meter loh. Infonya, kain sari bisa disampirkan lebih dari 100 cara. Masyarakat India menggunakan sari untuk aktivitas sehari-hari, menjadi kostum di dalam film, hingga acara penting dan juga acara adat. Kalau di Indonesia, kita juga punya batik kan, yang bisa dipakai di segala keperluan. Mantap! Sekarang lanjut panen anggur yuk. Perkebunan ini ada di kota Pune, India. India adalah salah satu negara penghasil buah terbesar di dunia loh. Salah satu buah andalan India, ya buah anggur hijau tanpa biji ini. Jenisnya anggur Super Sonaka. Selama masa panen, perkebunan anggur seluas 10 hektar ini bisa menghasilkan sampai 40 ton anggur loh. Mantap! Anggur-anggur ini akan diekspor ke negara-negara di Asia dan Eropa, termasuk Indonesia. Menciptakan kreasi kuliner sensasional kadang perlu dilakukan untuk tampil menonjol. Makanya gak heran ada banyak rekor-rekor dunia tercipta dari ukuran si makanan yang gak wajar. Ya walaupun perut orang terbatas, kuliner yang berukuran jumbo masih banyak kok dinikmati barengan. Yang penting kelihatan beda dulu, iya kan? Nah, Unyil mau kasih tahu nih, ada kuliner Indonesia yang bisa menggugah selera. Apalagi kalau udah lihat ukurannya. Ini dia, serba besar ala Unyil. Semua suka makan tempe kan? Tapi kalau ukuran tempenya selebar ini, habis nggak ya? Mendoan ini sengaja dibikin berukuran 4 kali lebih besar dari mendoan biasa, supaya jadi menarik dan beda dari yang udah-udah. Cara menggorengnya juga ekstra hati-hati, takut sobek. Kalau sudah matang sempurna, bisa dimakan ramean kayak lagi pesen pizza. Nah, buat yang suka perdagingan, coba ini, sumsum dinosaurus. Unyil bercanda kok, ini tetap sumsum sapi kok. Tapi kalau lihat dihidangkan segede ini, bikin lidah bergoyang penasaran kan? Cara makan sumsumnya bisa diseruput dengan sedotan kayak gini. Nah, gimana? Mau coba? Croissant? Yang bener, croissant. Aduh, nyebut roti kering khas Prancis ini susah-susah gampang ya. Tapi di balik namanya yang sulit, ini salah satu pastry familiar yang sering kita temui di toko roti. Tapi ada yang anti mainstream di kafe surganya pastry satu ini. Jangan kaget ya. Jang. Wow banget kan? Ada croissant versi jumbo. Widih. Bentuknya super duper besar. Nih, sama badan Unyil aja masih kalah loh. Ini sih bisa dijadiin bantal bobo sama Unyil. Tapi Unyil acungi jempol buat ide out of the box-nya. Kalau croissant ukuran biasa cukup nih dimakan satu orang. Tapi kalau croissant jumbo ini bisa dinikmati oleh 4-5 orang. Ukurannya aja hampir satu lengan orang dewasa loh. Dan bisa nutupin muka. Panjang banget. Kalau Unyil ukur sekitar 45 cm. Wah, hampir setengah meter tuh. Kalau dibandingin croissant biasa, ukurannya 15 cm. Berarti croissant jumbo ini 3 kali lipatnya nih. Croissant mau dibentuk besar atau kecil, bagian tengahnya tetap berongga. Jadi nggak terlalu padat kayak roti. Meskipun berongga, tapi berat juga loh ini.
Come on, kita langsung timbang aja. Wah, ternyata berat croissant jumbo ini sekitar 1 kilogram. Gak perlu bingung untuk menikmati si jumbo ini, karena bisa dinikmati dengan cara digigit langsung atau disobek. Meskipun besar, tapi bagian luarnya masih ada crispy-crispy-nya dan berlapis-lapis. Terus rasa butternya berasa banget. Croissant jumbo ini memang sengaja dibuat polos tanpa isian. Soalnya bisa dicelupkan ke kopi atau anak-anak bisa mencobanya dengan saus coklat. Gelas kopinya juga nggak tanggung-tanggung loh, mirip mangkok. Nih, perbandingan sama gelas kopi biasa, masih kalah jauh kan? Wih, kebayang kalau makan berdua aja, kenyangnya bisa sampai nanti malam tuh. Makanya kalau mau menikmati pastry jumbo satu ini, lebih baik ramean ya. Datang sendiri, berdua, atau bertiga aja. Tenang, croissant porsi normal juga banyak pilihannya kok. Ada yang manis atau asin, pilih sesuai selera. Nah, ini sih banyak pilihan variannya ya. Ada croissant beraroma custard dan gula. Mau yang segar dan asam, ada croissant yang dihiasi buah peach atau strawberry. Croissant yang lapisan luarnya crunchy dan isiannya coklat juga ada. Terus, buat yang kurang suka manis, ada croissant versi gurihnya juga kok. Toppingnya sosis sapi dengan perpaduan saus honey mustard. Idenya semakin out of the box, semakin viral, dan bikin penasaran kan? Masih ada yang jumbo nih. Kali ini makanan yang disukai hampir semua masyarakat Indonesia. Yap, bakso bulat seperti bola pingpong. Jangan kaget lihat ukurannya yang super duper besar. Kalau dibagi-bagi bisa untuk satu RT nih. Ternyata memang betul, bakso itu menggugah selera makan ya. Mulai dari rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal. Apalagi begitu disiram saus pedas, banyak cabenya kayak gini nih. Beuh. Ada yang bisa tebak berat bakso jumbo satu ini? Hah? 10 kilogram? Masih kurang. 15 kilogram? Masih salah. Beratnya 25 kilogram. Waduh, angkat bakso ini sama kayak olahraga angkat beban ya. Kalau rata-rata berat buah semangka 5 kilogram, berarti bakso jumbo ini setara dengan 4 buah semangka. Biasanya bakso sebesar ini dipesan untuk acara ulang tahun, acara keluarga, atau kantor. Tapi kalau mau tetap coba bakso ukuran besar, bisa coba menu bakso lava atau bakso beranak jumbo nih. Hebat banget kalau ada yang bisa abisin bakso ini sendirian. Jujur, Unyil sih nggak sanggup. Soalnya bakso ini porsinya memang buat 2-4 orang. Bakso beranak jumbo ini ukurannya 2,7 kilogram. Kalau disandingkan dengan bakso kecil yang beratnya 50 gram, kira-kira butuh berapa bakso kecil untuk menyamai bakso besar ini ya? Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30, 40, 50. Dan ternyata 2,7 kilogram sama dengan 56 bakso. Wow, ya ampun, Unyil sampai capek ngitungnya.
Informasinya super, teknologi terkini, pabrik dan inovasi.